Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Baik teman-teman semua, hari ini nih kita dapat paket dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan kebetulan kemarin kita baru mengadakan kerjasama dengan PT Patra Niaga yang ada di Cilegon ya, Tanjung Cilegon. Kebetulan ini adalah diikuti oleh vendor-vendor dari PT Patra ya, PT Patra yang ada di Cilegon. Yang pertama adalah PT Satriani Mitra, itu 3 orang mengirimkan, kemudian PT Intan Giri Maharta 4 orang, dan PT Patra Jasa sendiri 2 orang. Sertifikat yang diambil, training yang diambil adalah training, maksudnya ke pesawat angkut ini ya, yaitu adalah lisensi K3 operator pesawat angkut atau rigger ya. Tapi mintanya Kemenaker Trans ya, mintanya Kemenaker Trans. Kalau pakai PNSP aja lebih enak ya. Mohon maaf, bukan saya membandingkan, tapi ya seperti itulah. Oke, yang pertama langsung saja ini saya sebutkan pesertanya. Pesertanya yang pertama Mas Eko Napianto, kemudian Mas Fuad Hasim, Mas Suhebi, Mas Adi Ardian, Mas Dede Saputra, Mas Sofan Jana, Mas Alang Rizkianto, Mas Ahmad Wahyudin, dan Mas Ahmad Supriyadi. Nah, ini mengadakan sertifikat dan lisensi K3 operator angkat-angkut atau rigger. Oke, saya tunjukkan sertifikatnya seperti apa. Oke, ini sertifikatnya seperti ini nih. Ini sekarang dari Kementerian Tenaga Kerja, itu seperti ini ya. Yang pertama tak sebutkan aja langsung. Ini Mas Ahmad Wahyudin, terus kemudian Mas Alang Rizkianto, ya di sini. Oke, perlihatkan telah mengikuti pembinaan teknis keselamatan dan K3 bidang pesawat angkat-angkut ya, sebagai operator K3 skisor lift ya, gunting lift yang gunting yang modelnya kayak gini naik. Nah. Ya. Kemudian Mas Sofan Jana. Terus kemudian Mas Dede Saputra. Kemudian Mas Adi Ardian. Oke, kemudian Mas Suhebi. Kemudian Mas Fuad Hasim. Kemudian Mas Eko Napianto. Kemudian Mas Supriyadi. Yang terakhir Mas Ahmad Wahyudin. Ya, untuk materinya saya sebutkan materi pembinaan terkait dengan pesawat angkut atau rigger ini. Yang pertama, kelompok dasarnya adalah kebijakan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi materi kebijakan ini, kebijakan seperti apa. Kemudian dasar-dasar ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2020. Ya, kemudian kelompok inti atau teorinya. Tadi kelompok dasar itu tentang kebijakan, sekarang kelompok inti materinya. Yang pertama, pengetahuan dasar forklift alat berat atau personal basket truck. Kemudian nomor 2, pengetahuan dasar motor penggerak, pengetahuan dasar hidrolik. Yang ketiga, yang keempat, perangkat kerja dan APD. Ya, kemudian sebab-sebab kecelakaan. 6, menghitung dan memperkirakan beban atau berat beban. 7, faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja aman. 8, stabilitas ya. 9, sistem pengendalian dan pengoperasian aman. 10, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian.
11 JSA, Job Safety Analyst. Kemudian praktek, ya praktek ini yang pertama pemeriksaan dan pengujian harian, kedua pengoperasian aman, ya, kemudian yang ketiga adalah teori dan praktek terkait dengan ujian. Ujian itu kemarin yang katakanlah kita teori, ada ujian, kemudian prakteknya juga diujikan. Begitu ya. Nah, terus kemudian jangan lupa ini barcode-nya, ini logonya. Ya, teman-teman semua ya. Terus kemudian, nah ini bedanya kalau di sertifikasi Kemnaker Trans, Kemnaker ya, Kemnaker RI, bedanya itu dapat lisensi. Jadi kalau ada teman-teman yang ikut BNSP tanya lisensi kayak gini, nggak ada kalau BNSP ya. Tapi kalau dari Kemnaker memang ada, ini seperti ini. Nah, ini kalau ada apa-apa, saya orang, ini yang dimasukkan ke dompet. Ini misalkan kayak orang K3 umum jadi safety, saya safety, ini. Nggak gitu. Jadi artinya ini kalau ditanya, ada yang nanya, masukkan dompet, Pak, saya ada, Pak, ini memang saya tugasnya sebagai rigger. Bukan terus nah ditanya orang ini, nggak gitu ya. Jadi memang ini salah satu ya tambahan dari sertifikatnya. Bedanya itu beda dari sertifikat yang dikeluarkan Kemnaker sama yang BNSP. Itu bedanya adalah ini di sini. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, kemarin saya ikut BNSP kok nggak dapat? Iya, kalau BNSP hanya sertifikat, dan BNSP itu kan bentuknya kan sertifikasi kompetensi, gitu ya. Kalau ini, nah bedanya kalau ini adalah, nah ini, kalau ini tertulis PT-nya, nih tertulis PT-nya, nama, yang namanya adalah Ahmad Wahyudin, dari PT mana. Jadi memang alangkah sebaiknya kalau sertifikasi perusahaan, kalau memang ini perusahaan, sebaiknya ya ikutnya Kemnaker dan harus dibayari oleh perusahaan. Kalau yang berbentuk seperti ini harusnya dibayari perusahaan, bukan bayar sendiri ya, bukan bayar sendiri. Jadi kalau ada, Pak, saya mau ikut K3 umum dari Kemnaker, ya sebaiknya dibayari perusahaan, jangan dibayar sendiri. Beda sama kalau di BNSP karena kompetensi perorangan, maka ya bayar sendiri dong. Nah, kalau ini bayari perusahaan, contoh seperti ini kan ada ini tulisannya Sofan Nurjana PT Satriani Mitra Pertama. Nah, ini. Ya, bayari perusahaan. Jadi kalau teman-teman, ya ini saya bukan ngompor-ngompori, kalau misalkan mau ngambil sertifikasi Kemnaker ya alangkah baiknya bilang sama HRD-nya, bilang sama manajernya, Pak, saya dibayarin dong, Pak, ini kan sertifikasi Kemnaker, tertulisnya di sertifikat kan nama perusahaan ya, walaupun ada nama saya tapi kan nama perusahaan, dan ini fungsinya memang untuk kepentingan perusahaan, bukan kepentingan saya pribadi. Kalau kepentingan saya pribadi ya namanya BNSP, kalau kepentingan perusahaan ya Kemnaker. Nah itu bedanya itu seperti itu. Jadi teman-teman mohon untuk cerdas sedikit ya, peserta yang mau ngambil sertifikasi cerdas sedikit. Kepentingannya buat siapa? Buat saya atau buat perusahaan? Kalau buat saya, oke, saya bayar sendiri nggak masalah. Tapi kalau perusahaan, bayarin dong, ini kan buat perusahaan lu, saya memang kerja di tempatnya lu, misalnya seperti itu. Tapi ini kepentingannya buat lu, buat tender, buat audit dan lain-lain. Maka lu dong bos, sama ngomong sama manajernya, sama direkturnya, lu dong bos yang bayarin, masa kita. Itu kepentingannya perusahaan. Oke ya, saya kira itu aja. Terima kasih dan salam safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.